Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Janda, sebuah kata yang ditakuti oleh banyak wanita. Janda berarti wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Pria ataupun wanita yang telah menikah kemudian berpisah, baik itu disebabkan karena perceraian ataupun kematian, memiliki status yang sama. Yang disayangkan, budaya ketimuran biasanya memberikan kesan yang lebih negatif kepada janda daripada duda. Kaum janda seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah, lemah, tidak berdaya, dan membutuhkan belas kasih. Sehingga dalam kondisi sosial budaya seringkali terdapat ketidakadilan. Semakin majunya zaman dan pendidikan tidak membuat stigma status janda menjadi lebih baik. Lihat saja, beberapa lagu, film, dan beberapa oknum yang sengaja menjelekkan ataupun merendahkan status janda itu sendiri. Seorang janda sering diperlihatkan sebagai wanita yang lemah dan tak berdaya. Bahkan yang lebih buruk lagi, janda selalu dikaitkan sebagai wanita si penggoda suami orang. Saat seorang wanita berstatus janda, maka selentingan negatif mulai bertebaran di tengah masyarakat. Berbeda dengan pria yang tetap terlihat terhormat walaupun menyandang status duda. Di budaya kita sendiri, seorang janda akan menjadi pergunjingan yang luar biasa. Apalagi di daerah pedesaan di mana masyarakatnya masih sangat awam dengan status tersebut. Menjadi janda itu sangat rentan dengan segala permasalahan. Dan pandangan masyarakat biasanya lebih berlebihan dalam menanggapi status itu. Tak ada seorang pun wanita yang bercita-cita menjadi janda. Sebagaimana para lelaki, tak ada yang bercita-cita pula menjadi seorang duda. Yang terbayang dalam benak mereka di awal pernikahan, pastilah bagaimana hidup bahagia, bersama, hingga tua, bahkan hingga akhir menutup mata. Hanya saja perjalanan hidup terkadang tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Pada kenyataannya, sebagian wanita harus menghadapi kenyataan berpisah dengan suaminya, hingga status janda pun tak kuasa ditolaknya. Tapi dalam Islam, tak pernah membedakan kedudukan manusia berdasarkan statusnya. Baik itu lajang, bujang, janda, ataupun duda, semua memiliki kedudukan yang sama. Selama iman, takwa, dan akhlaknya baik, maka mulia pula kedudukan orang tersebut. Hanya saja, sebagian masyarakat menganggap janda kurang terhormat, jadi bulan-bulanan, bahkan menjadi bahan cemoohan. Tidak jarang banyak lelaki yang sengaja mencuri-curi kesempatan hanya untuk menggodanya. Dan yang lebih menyakitkan dan menyedihkan adalah sebagian ustadz yang sengaja menjadikan janda sebagai guyonan dalam ceramahnya. Padahal, apa salahnya janda hingga harus dipandang sebelah mata? Seberapa besar dosanya hingga engkau menjadikannya sebagai bahan cemoohan? Kalaupun ia punya kesalahan, tak layak kita menjadikannya guyonan, bahkan bahan olok-olokan ataupun cemoohan. Janda juga manusia yang punya hati dan perasaan layaknya kita semua. Maka perlakukan dia sewajarnya, hormati kedudukannya, dan perlakukan ia sebagaimana mestinya. Dalam sejarah Islam, kita mengenal Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama dan penulis produktif yang melahirkan banyak karya. Sampai akhir hayatnya, tidak kurang dari 600 kitab ditulisnya. Karyanya yang paling fenomenal adalah kitab tafsir Jalalain yang ditulis bersama Imam Jalaluddin Al-Mahali. Bila kita cermati kisah hidupnya, beliau dibesarkan oleh seorang ibu yang berstatus janda. Selain Imam Jalaluddin, banyak pula orang-orang hebat yang menjadi ahli fikih, hadis, dan tafsir seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
dan Imam Bukhari yang semuanya dibesarkan dan hidup dalam didikan ibu yang berstatus janda. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh ibundanya yang juga seorang janda. Kedudukan mereka mulia, tak jauh beda dengan gadis ataupun wanita yang bersuami. Daripada sibuk menghakimi perempuan yang berstatus janda, akan lebih baik jika kita punya empati terhadap mereka. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana memperlakukan, menyikapi, dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai saudara sesama muslim. Pernahkah kita membayangkan betapa sakitnya perasaan mereka ketika mereka menyandang status itu? Menjadi seorang janda itu jauh lebih berat dibandingkan duda. Hal inilah yang sering dikesampingkan oleh masyarakat, bahwa seorang janda justru lebih sering menanggung beban yang lebih berat dibandingkan duda. Di satu sisi, dia harus berperan sebagai ibu dari anak-anak yang seringkali diterlantarkan oleh ayahnya. Dan di sisi lain, dia harus berperan sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tentu saja berat menjadi janda. Dia harus tetap bisa menjaga harkat dan martabat dirinya di tengah-tengah stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Dan dia juga harus mampu bertahan demi diri sendiri dan anak-anak tanpa didampingi sosok pria yang bisa menjaga, menyayangi, bahkan mengayominya. Selain itu, janda sering mendapat godaan laki-laki hanya karena dianggap kurang kasih sayang. Alasan itulah yang sering kali membuat para janda harus menutupi statusnya. Sebab mereka khawatir banyak laki-laki yang datang hanya untuk mengganggu ataupun menggoda. Sedangkan ketika mereka tidak mengungkapkan status jandanya secara jujur, maka sulit pula bagi janda itu sendiri untuk mencari pengganti suaminya. Tak ada seorang wanita pun yang ingin berlama-lama menyandang status janda. Dan sangat manusiawi sekali jika janda pun menginginkan dirinya diayomi, dilindungi, bahkan disayangi layaknya wanita pada umumnya. Dan akhir dari dilema seorang janda adalah mereka menjadi diam dengan statusnya, diam menerima perilaku yang tidak menyenangkan, dan menjadi seorang pribadi yang tertutup. Ya, sungguh berat bukan menjadi janda? Tak seorang pun perempuan yang saat menikah ingin menjadi janda. Karena menjadi janda bukanlah sebuah harapan, tetapi sebuah keadaan yang dengan sangat terpaksa harus diterima. Jangan pernah meremehkan seorang janda, karena mereka sejatinya jauh lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Jikapun hendak memberikan penilaian, jangan karena statusnya, tapi lihat bagaimana sikap hidupnya. Jangan menyamaratakan semua janda itu negatif. Bahkan, terkadang mereka bisa lebih baik dari perempuan yang masih menyandang status istri. Seorang perempuan yang memiliki suami masih dapat membagi tanggung jawab dan kewajiban dengan suaminya. Berbeda dengan seorang janda yang harus berjuang sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Dalam menjalankan peran dalam keluarga pun, seorang janda harus bisa mengisi peran ganda sebagai seorang ayah dan sekaligus seorang ibu. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena seorang perempuan tak pernah menjadi laki-laki. Status sebagai istri ataupun janda bukanlah ukuran untuk menilai seseorang itu baik ataupun buruk. Itu semua kembali kepada karakter dan kepribadian masing-masing, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia membawa dirinya. Siapapun dan dimanapun Anda berada. Jika Anda adalah seorang janda, mau menjadi janda seperti apa Anda? Pilihannya ada di tangan Anda sendiri.
Banyak perempuan yang mengalami hal yang serupa dengan Anda. Tak perlu malu, tak perlu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri. Jangan biarkan statusmu menentukan kemana arah hidupmu. Tapi biarlah karaktermu yang menuntunmu ke masa depan yang jauh lebih baik. Yang terpenting adalah teruslah melangkah menghadapi masa depan. Bagi yang memiliki anak, fokuslah pada masa depan anak-anak. Mereka adalah berkat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Berkat yang sangat luar biasa. Saat Anda memilih bersyukur akan apa yang Anda miliki, maka hidup Anda pun akan terasa lebih indah. Dan percayalah bahwa Anda adalah perempuan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.